Menyilang itu memang hakikatnya di dunia ini semua banyak perbedaan. Tetapi pertanyaannya, mengapa di Indonesia memilih perbedaan itu boleh dikata belum berhasil. Bahkan kalau tadi melanjutkan dari pertanyaan Bapak penanya sebelumnya, zaman Pak Harto itu penataran P4 itu diselenggarakan di segala lini, dari sekolah, pegawai negeri, pengusaha, semua diwajibkan penataran P4. Tapi pendekatan normatif diceramai, sehingga ya hanya kognitif saja, tidak sampai menjadi perilaku atau menjadi kepribadian bangsa gitu. Nah, bagaimana caranya yang value yang secara normatif ini sering diajarkan, bahkan pendidikan agama itu dari hanya di Indonesia dari ibaratnya dari SD sampai universitas diajarkan, di negara-negara sekuler tidak. Mengapa justru di negara-negara yang tidak diajarkan justru lebih beretika universalnya itu lebih menjadi perilaku dibandingkan yang kita diajarkan secara normatif itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya bertanya, untuk pertanyaannya diajukan kepada Bapak siapa boleh? Bisa saja siapa yang merasa mempunyai jawaban yang tepat untuk itu silakan. Siap, terima kasih. Izin Bapak Ibu. Terima kasih Pak, kebetulan menarik. Saya S2 dari Inggris Pak, tentang behavior management. Sumber konflik betul yang Bapak bilang, dari satu perbedaan persepsi, membentuk aliansi, kemudian bisa terjadi perang. Makanya ada penyelesaiannya win-win solution, win-loss solution, loss-loss solution. Ada 3. Saya sekolah di Swedia 4 bulan Pak. Saya sekolah pernah di Denmark. Waktu saya komandan kontingen Garuda, wakil saya itu orang Denmark. Tidak punya agama Pak. Ateis ya. Kenapa di sana Pak? Di Swedia itu kenapa tenang? Swedia Pak, dengan kelurahan kita aja lebih banyak orang kita loh Pak. Di kita ini Bapak jangankan namanya orang Pak. Di Swedia itu semua orang untuk bisa naik mobil segala macam malas. Kenapa? Karena di sana untuk fasilitas transportasi umumnya luar biasa. Bapak tahu mesti kan? Ada sepeda, ada kereta listrik, menyatu semuanya. Dan yang paling penting, mereka nggak pernah mikir besok saya makan apa. Kalau di sini kan bukan besok di sini kan besok kita makan apa, jangan kan besok, sekarang. Nah disitulah salah satu akar masalah kondisi sosial. Saya pernah sekolah di negara Amerika Pak. Jangan dianggap Amerika itu hebat. Saya sekolah anti teror pertama dulu saya Pak. Makanya saya dari Kapolres Surabaya dari Irwas di Polda Bali waktu bom Bali pertama. Di sana itu sumber konfliknya luar biasa Pak. Orang nembak orang itu nggak jelas yang ditembak siapa itu. Wah itulah. Mereka dengan agama apalagi kan, ada namanya Asian hate, ada religion hate Pak. Di Indonesia kita jauh lebih baik. Kalau kita nggak bisa membandingkan di tiap negara karena stereotipnya pasti berbeda. Oleh karena itu Pak, Indonesia ini dibangun dengan satu kebersamaan. Beda dengan di Swedia. Swedia itu sukunya nomad, ya sukunya mungkin 1, 2 atau 3 suku. Di kita kan berapa ratus suku, Pak, sehingga membuat potensi konflik itu sangat besar. Tadi Bapak sudah menyampaikan dimulai dari perbedaan, Pak. Termasuk dengan kita Pak di rumah Pak. Coba saya di bintang 3, istri saya pensiunan kapten poluan Pak. Tak suruh berhenti dulu. Kalah saya Pak. Tetap aja bintang 3 mau bertiga dimarahin terus. Nah itu konflik Pak. Menyelesaikannya bagaimana? Saya pakai win loss Pak. Saya loss sendiri yang win. Daripada saya tidur di garasi ya Bu ya. Ibu-ibu ini ketawa Bu. Bapak-bapaknya ini cuma macannya kalau di luar. Kalau di rumah jadi kucing. Betul. Iya. Boleh bapak-bapak gaya di luar. Begitu sampai rumah langsung dia. Teman saya itu kan Peter Goneta atau semua itu teman saya. Saya bilang dulu gaya di luar aja, di dalam jadi kucing duduk sebenarnya. Tapi itulah konflik itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan
dialog. Nah, dialog inilah Pak. Tapi kan tentu tidak mungkin kita bisa menerima begitu saja. Sehingga sekali lagi Pak, saya apresiasi kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Skandinavia. Di seluruh dunia, angka kejahatan paling sedikit adalah negara Skandinavia. Karena orangnya sedikit, teratur, dan jaminan pemerintah di sana itu luar biasa. Di sana ada ormas tuh Pak. Ormas banyak di sana. Tapi ormasnya semua dibiayai oleh pemerintah dan membantu program pemerintah untuk bagaimana pembangunan nasional. Kalau kita kan dikasih duit, besok paginya duitnya nggak jelas kemana. Tahu-tahu begitu dikasih duit, ketua ormasnya udah ada di Tamrin City lagi belajar gitu. Ya, mudah-mudahan Pak ya, dengan perkumpulan ini, kenapa saya harus datang ke sini dan menyampaikan, saya sangat apresiasi dengan Wali Kota Jakarta Barat, Pak yang di sini ada dari TNI, dari polisi, dari anggota DPR. Saya kira kita menyatu dalam satu kesatuan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Jangan ada lagi konflik lah. Capek kita Pak ya. Saya bilang sama si Aiman itu soal ijazah udahlah di stop aja nunggu di pengadilan. Ya Pak, sekarang Ainus udah gak ngangkat lagi masalah ijazah. Karena saya bilang Pak, tahu nggak kamu, saya bilang sama Aiman, yang untung siapa? Yang untung aku, saya bilang ratingnya naik, YouTuber dapat duit banyak, saya bilang. Yang rugi kita, masyarakat dari domba. Jangan ada lagi lah konflik, ya Pak. Terima kasih. Menjadi way of life. Itu yang jawab nanti anggota dewan Pak. Karena semuanya ujung-ujungnya duit Pak. Menembak yang jenjang, pendidikan agama dari TK sampai universitas dan jenjang, tetapi berhenti sampai kognitif saja. Kenapa tidak bisa menjadi kepribadian bangsa atau way of life, sehingga mungkin korupsi jadi tidak, ya minimal sekali. Ya penjahat selalu ada, tetapi jangan banyak-banyak orang menjadi penjahat itu loh. Baik, terima kasih. Ya, saya memahami ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya, bahwa ini mirip seperti cerita di mana ada anak ikan nanya sama papa ikan. Anaknya nanya, Pak, air laut itu di mana? Padahal ikan yang berenang di laut, Pak. Kita ini tadi seperti di permulaan yang saya sampaikan, kita ini sering lupa bersyukur, Pak. Makanya kenapa tadi saya harus mengulang nih, di paparan materinya Lemhanas, timnya Bapak Lemhanas. Kita ini 17.000 pulau, lebih dari 500 bahasa, Pak. Suku bangsa kita ini lebih dari 700-an, Pak, yang ada di Indonesia. Yang tadi Bapak kasih contoh, di Skandinavia itu berapa suku, Pak? Bapak kasih contoh di Singapura cuma 3 suku, Pak. Cuma ada Melayu, Cina, India, 3. Lalu Bapak cerita di Jepang, berapa suku, Pak? Di Amerika, dan lain sebagainya. Indonesia itu sangat-sangat beragam. Sangat-sangat beragam. Sesama, kalau kita mau pecah lagi di sub-sub etnisnya, Bapak di Jawa Barat aja, itu masih ada puluhan sub etnis tuh, Pak. Dan ini, kita ini hanya melihat tadi kekurangan dan kesalahan. Nah, nanti ada multi problem, sebenarnya kompleks problemnya. Kalau ditanya kenapa kita ini P4-nya sudah diterapkan, kalau saya setelah bisa bergaul dan sekarang di Dewa, saya justru melihat banyak kelebihan bangsa kita dibandingkan yang lain sebenarnya. Kalau kita tidak melulu fokusnya di kekurangan. Nah, kembali terkait kok kita sudah diajarkan agama sejak kecil, kita diajarkan Pancasila sejak kecil, tapi kok implementasinya masih banyak yang di luar dari nilainya itu. Contohnya korupsi tadi Pak ya. Contohnya korupsi. Korupsi ini sebenarnya satu kasus baru dari sistem politik kita. Sekarang nih, karena saya sekarang sudah masuk ke parpol, Pak. Dulu saya juga anti parpol. Tapi sistem negara kita bisa berdiri karena harus ada partai politik, Pak. Harus ada pemilu, harus ada pemilihan. Karena kita memilih sistem demokrasi, Pak. Yang mana dulu kita punya sistem-sistem yang lain, tapi kita memilih
mencoba mengikuti sistem demokrasi, yang mana demokrasinya pun sudah banyak dimodifikasi. Ya, ini kalau kita bicara panjang ya Pak. Sekarang Pak, kekuasaan itu bukan di anggota dewan Pak, bukan di eksekutif Pak. Kekuasaan kita dengan sistem sekarang itu di ketua parpol Pak. Betul Pak. Di ketua parpol Pak. Bapak dengar ceritanya si Pak Bambang Pacul. Anggota dewan Pak mau bela misalkan, saya mau bela Pak David lagi kena masalah sarah misalkan. Saya bersuara lantang Pak, membela Pak. Di atas telepon Pak, Kevin stop. Saya bisa apa? Kevin berhenti ngomong. Saya bisa apa? Karena sistem politik yang dibangun sejak era reformasi, amandemen undang-undang dan lain sebagainya, yang membuat keputusan tentu memberi keuntungan ke yang membuat peraturan Pak. Ini kalau mau jadi panjang lebar lagi Pak. Jadi singkat cerita, sistem saat ini yang tadi tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan pelajaran, ini dimensinya berbeda karena akar korupsi, ya, ketimpangan tadi kalau menurut saya itu berdasarkan sistem yang kita pilih hari ini. Sangat sulit menemukan orang bersih sebersih-bersihnya yang Bapak bayangkan bersih Pak, akan sangat sulit di sistem saat ini. Kalau mereka pun ada, nanti mereka akan terlibat sendiri dalam sistem seperti itu Pak. Dan saya katakan karena ini sistem, bukan lagi bicara individu. Ya, karena banyak hal, ya, banyak hal yang tentu nggak bisa dalam diskusi forum seperti ini, ya. Tetapi intinya ini bertolak belakang. Tapi kalau terkait dengan pelajaran P4, masih banyak hari ini anak sekolah yang nyebrang dan orang tua itu masih gandeng tangan, masih banyak Pak. Di lingkungan rumah saya juga masih banyak. Masih banyak yang tahu tata krama, bagaimana memperlakukan orang lebih tua, hormat ke orang yang tua, masih banyak Pak. Bapak kalau ke negara-negara Skandinavia tadi boleh, boro-boro Pak, dia panggil beliau masih panggil abang, dia panggil nama. Apakah itu boleh dicocokin dengan kita? Dan kita tidak menghargai itu Pak sebagai orang timur. Nah itu tidak kita apresiasi. Yang kita lihat hanya kekurangan-kekurangan kita aja. Sedangkan kelebihannya nggak pernah kita apresiasi. Jadi nilai P4 menurut saya setuju. Tadi dengan abang tadi juga saya setuju. Tadi kita diskusi kita setuju. Harus kembali kita hidupkan. Ya, tetapi ini melalui proses Pak. Ya. Kemudian tadi kalau dikatakan P4 dan nilai agama kita terkikis, menurut saya tidak sependapat. Menurut saya warga Indonesia, warga Jakarta termasuk warga religius. Menurut saya. Dan survei terakhir seingat saya 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu itu dari Harvard mengatakan rakyat Indonesia salah satunya termasuk ranking pertama Pak sebagai masyarakat yang religius dan berbahagia, ya. Sangat berbahagia karena ukurannya apa? Religius dan beberapa hal yang lain. Ini menurut survei Harvard dan kami juga terpukau. Kok bisa dimiliki bahwa kita tidak melihat itu kebaikan, tapi orang melihat Indonesia itu luar biasa Pak, bisa menjaga kemajuan. Sampai hari ini kita nggak terpecah belah Pak. Amerika dengan 10 negara bagian ini diambang kehancuran nih Pak. Ini kemarin California udah ribut, LA udah ribut, seperti di Rusia kemarin pecah belah. Tidak menutup kemungkinan Amerika akan terjadi seperti itu Pak. Indonesia semoga Pak masih jauh dari itu. Semoga. Ya. Jadi kembali menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti ini seperti menanyakan Bapak air laut seperti apa? Si anak ikan nanya itu. Karena kita hidup dalam kemajuan, kita hidup dalam toleransi dan hidup dalam perdamaian seperti ini Pak, kita nggak diganggu. Kalau kita bicara perbedaan, saya etnis Tionghoa Pak. Saya dipilih oleh warga Jakarta menjadi anggota dewan yang 90% bukan orang Tionghoa Pak. Boleh tepuk tangan? Ya. Ini contoh apresiasi, ya. Contoh apresiasi Pak. Jadi jangan hanya mencari atau melihat sudut pandang yang negatif. Bapak mewakili PSMTI dari Majelis Syekh dari Manda Tionghoa juga sekarang menurut saya Tionghoa sudah diterima juga kok di masyarakat kita.
sudah sangat baik. Boleh nggak kita bentuk tangan Bapak Ibu? Itu harus kita apresiasi. Kita harus apresiasi bahwa ada oknum, ada kelompok yang mau merusak, yang mau mengasak, itu biasa, Pak. Biasa. Jangan jadikan itu sebagai sorot fokus kita. Fokus kita itu bukan di retaknya dinding yang cuma 10%, tapi ada 90 dinding yang perekatnya kuat, Pak. Nah itu kita fokus, Pak. Saya rasa begitu pandangan saya, Pak. Ya, mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Kita mungkin sepakat pendidikan karakter dan watak seseorang dimulai dari keluarga. Setelah di keluarga, di sekolah. Setelah di sekolah, pergaulannya di tempat pekerjaan sampai dia selesai. Nah sekarang kita tentu sepakat bahwa saya sendiri bertanya, dulu waktu saya sekolah Pak, tahun udah lama, itu kita masih ada pendidikan budi pekerti. Kita masih setiap Senin itu harus lihat bendera, kita harus mengucapkan Pancasila. Pertanyaan saya, kenapa sekarang dihilangkan? Kembali kepada siapa yang bertanggung jawab untuk di bidang pendidikan. Mohon maaf saya tidak menyebut nama. Kalau saya dididik di luar negeri, mindset saya kayak orang luar negeri. Di bawah sini udah, budi pekerti nggak penting, upacara nggak penting, yang saya nggak penting, sehingga kita lupa akan Pancasila, lupa nyanyi Indonesia Raya aja nggak bisa. Ya Pak ya, jadi pendidikan di rumah dan di sekolah itu memegang peran penting. Saya bicara Pak Kevin, sosialisasi penataran bagus, tapi pertanyaannya duitnya dari mana? Ini kan PR Pak, sehingga beliau harus mencari yang tadi saya sampaikan kembali. Kalau ormas-ormas kita membuat suasana di Jakarta ini tenang, dengan usaha bagus, investasi bagus, PAD masuk, insya Allah akan ada penataran. Tapi kembali lagi yang ditunjuk siapa gitu kan? Nanti misalnya koki Pak di restoran, yang ditunjuk di sana yang jadi kokinya montir, minyaknya diganti jadi oli. Sama dengan pendidikan kita ada namanya pendidikan sekolah merdeka. Sebelum merdeka, sekolah suka-suka gua lah, mau sekolah mau enggak. Nah ini cucu saya sekarang Pak, beda sekali sama saya dulu masih kecil gak berani melawan orang tua. Sekarang Pak dikasih tahu udah berargumentasi dan dia menganggap karena itu yang membidangi kita itu di bidang itu adalah bukan the right man and the right place. Maaf dia pribadi masalah kesehatan. Kesehatan yang profesional siapa sih? Dokter kan. Nah yang ditunjuk jadi banker, ya bingunglah namanya kesehatan jadi kayak banker kan. Misalnya di pendidikan harus orang yang punya latar belakang guru, jangan orang yang punya latar belakang ya maaf ya mungkin dia usaha transportasi. Jadi semua orang nanti dianggap gojek kali ya maaf ya Pak. Jadi disitulah Pak jawabannya. Ini nanti PR-nya Pak Kofi nih untuk menunjuk siapa yang jadi pembantu presiden harus profesional. Kalau enggak nanti ya kayak sekarang lah amburadul. Ya Pak ya, saya sih nggak apa-apa udah 70 tahun udah pensiun kan. Mau marahin saya kemarin jujur Pak dipanggil nama Pak Prabowo nggak mau saya panggil Pak Prabowo karena nama saya Ito. Prabowo nggak mau saya tahu. Ya Pak ya, demikian Pak, terima kasih. Terima kasih.